Ya, Bu. Ya, sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anggun lagi apa, Anggun? Lagi sudah jam. Ya, Bu. Tadi habis istirahat, sekarang mau ke kelas lagi, Bu. Kenapa, Bu? Ya, baiklah Anggun, Ibu mohon waktunya sebentar. Begini Anggun ya, Ibu dengar Anggun ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi selintas Ibu melihat Anggun juga tidak bersemangat dalam mengikuti lomba pidato itu sendiri. Bapak lihat, mengapa Anggun kurang begitu semangat? Apa penyebabnya Anggun? Iya, Bu. Saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri, Bu. Oh begitu Anggun. Mengapa Anggun belum percaya diri? Coba jelaskan mengapa Anggun kurang percaya diri Anggun untuk mengikuti lomba pidato Inggris. Ya, Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah kita. Nah, karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis, tetapi gagal, Bu. Jadi sekarang saya malu, Bu, kalau sampai saya gagal untuk kedua kalinya. Oh begitu. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Anggun saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Sedangkan Anggun itu sendiri mempunyai potensi yang bagus. Yang bagus dalam berbahasa Inggris, menurut Anggun, apa saja kemampuan Anggun dalam pelajaran bahasa Inggris? Ya, Bu, saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris, Bu. Terus saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris, Bu. Nah, itu kan bagus. Anggun mempunyai kemampuan dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup, Anggun. Itu modal Anggun untuk mengikuti perlombaan. Kira-kira rencana Anggun apa ke depannya? Untuk membuat Anggun bisa percaya diri. Ya, Bu. Nah, rencana saya, Bu, yang pertama, saya akan menemui Pak Alam sebagai guru bahasa Inggris di sekolah kita untuk membantu saya membuat teks pidato bahasa Inggris yang bagus. Nah, kemudian rencana kedua, saya akan berlatih pidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Alam dan teman-teman saya supaya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu pas ikut perlombaan pidato bahasa Inggris, Bu. Ya, bagus sekali ya, Anggun. Ternyata rencana Anggun sangat luar biasa. Dan Ibu yakin Anggun pasti mampu lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang pernah Anggun alami. Sekarang, apakah Anggun sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Insya Allah, Bu, saya setelah ngobrol banyak dengan Ibu, lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih banyak ya, Bu Eka. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan Anggun nantinya betul-betul siap untuk mengikuti perlombaan. Ibu juga yakin dengan kepemimpinan Anggun itu, Ibu yakin Anggun nantinya akan berhasil dan mendapatkan juara dan sukses selalu untuk Anggun. Ya, terima kasih, Bu. Ya sama-sama Bu, sama-sama Anggun.
Semoga sukses selalu ke depannya Bu Anggun. Anggunnya dapat juara dan bisa sesuai dengan komitmen yang pertama harus percaya diri. Percaya diri Anggun akan kembali lagi. Dah, begitu aja Anggun. Terima kasih Bu, saya izin ke kelas lagi ya Bu. Ya, silakan Anggun. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam Bu Eka. Boleh saya menyita waktunya sedikit Bu Anggun, meminta waktunya sedikit? Iya boleh Bu, kebetulan saya jam kosong Bu. Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami kemarin waktu pelaksanaan supervisi oleh pengawas pembina. Bu Eka, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian kemarin Bu? Begini Bu Anggun, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi kemarin waktu jam pertama. Di situ pengawas sekolah itu sendiri melakukan supervisi tanpa keberatan karena dia mengatakan saya memakai buku teks dalam pengajaran itu, dalam proses pengajaran. Sedangkan di sini saya mengajar dengan memaparkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya mengacu pada kurikulum Merdeka di situ Bu Anggun. Setelah itu, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya Bu Eka. Nah, kira-kira nih Bu Eka, hambatan apa yang menyebabkan Ibu saat masuk ke kelas tidak menggunakan buku teks, Bu? Hambatannya di sini sebenarnya tidak ada hambatan. Di sini saya sudah terbiasa mengajar, maksudnya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang sudah saya ajarkan itu tentang interaksi antar ruang sudah saya kuasai Bu Anggun. Oke, nah apa Bu kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar, Bu? Di situ juga saya merasa lebih bebas untuk menyampaikan materi kepada siswa. Maksudnya kepada siswa sangat sangat bebas begitu Bu Anggun ya, sebagai implementasi dari kurikulum mereka mengajar itu sendiri Bu Anggun. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, pada saat mengajar, Ibu kan nggak bawa buku teks tadi, nah jadi Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Sumber belajar saya Iya lebih Bu. kalau saya menggunakan sumber belajar dari internet, sudah itu seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah dan yang lainnya Bu Anggun. Oke. Menurut Ibu nih Bu, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Kalau saya pikir tidak juga Bu Anggun ya, tidak juga tanpa memakai buku teks itu juga. Memang betul sebenarnya yang dikatakan pengawas, kita harus memakai buku teks. Tapi kalau buku teks itu, kalau kita tampilkan video yang ditampilkan kepada anak-anak itu lebih tersampaikan kepada kepada siswa kita Bu Anggun. Di situ lebih tidak menghambat dalam eksplorasi kepada murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam eksplor materi pembelajaran, Bu Anggun. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Bu Eka, Bu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka semakin baik pula kita dalam pembelajaran, Bu. Jadi, Ya. sekarang apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, rencana saya akan menghadap kepala sekolah. Dan itu selanjutnya saya menyampaikan kepada kepala sekolah, saya dipertemukan langsung, saya mempertemukan langsung dengan pengawas. Saya meminta maaf kepada pengawas mungkin supaya masalah ini tidak berkepanjangan Bu Anggun. Biar enak antara saya dengan pengawas, saya akan juga untuk selanjutnya saya akan memakai buku-buku teks dan sumber buku referensi yang lainnya. Oke, nah kalau seandainya nanti Bu bisa bertemu langsung dengan Bapak pengawas, kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas, Bu? Iya, seperti saya katakan tadi, saya akan mengatakan bahwa
akan mengajar akan menggunakan sumber belajar di antaranya buku, teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Ya, bagus sekali ya rencananya Bu Eka. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Eka rencanakan dan bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan berhasil ya Bu Eka ya. Nah, Ya, sekarang Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini, Bu? sudah pasti Bu Anggun, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran supaya dalam proses pembelajaran terlaksana dengan terinci, dengan terpantau sampai tujuannya. Saya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu Anggun. Wah, bagus sekali ya Bu Eka ya. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Eka. Ya, terima kasih Bu Anggun atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semuanya, baik pun Bu Anggun, maupun saya sendiri, bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin ya robbal alamin Bu Anggun. Ya, terima kasih. Amin. Ya, baik Bu Eka, kebetulan sudah ganti jam nih Bu. Saya mau izin untuk masuk ke kelas dulu, kebetulan jam pelajaran saya sudah mau mulai Bu. Ya, terima kasih Bu Anggun atas waktunya tadi. Baik, terima kasih Bu Eka. Permisi Bu. Ya, Bu Anggun. Sudah Bu. Udah. Refleksinya tuh nanti kan Bu? Menurut aku, Rat.